Pemikiran para tokoh filosof di masa Helenisme dan abad pertengahan. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok yang berisikan Syifa Amalia Prabowo, Miss Daisah, dan Umu Aimah Zafitri. Sebelum menjelaskan tentang pemikiran tokoh pada masa Helenisme, mari kita mengenal apa itu masa Helenisme dan abad pertengahan. Istilah Helenisme diambil dari bahasa Yunani kuno Hellenizein, yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani, to speak or make Greek. Periode ini berlangsung kurang lebih 300 tahun, yaitu mulai 323 SM pada masa Alexander Agung atau meninggalnya Aristoteles hingga 20 SM, berkembangnya agama Kristen atau zaman Philo. Abad Pertengahan. Abad Pertengahan sering disebut juga dengan abad ke-8 karena pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang. Pemikiran para tokoh pada masa Helenisme. Fenomena masa Helenisme terbagi menjadi 3, agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Agama. Pembentukan agama baru dilakukan dengan muatan ajaran mengenai bagaimana umat manusia dapat terlepas dari kematian. Filsafat. Filsafat bergerak mendekat ke arah keselamatan dan ketenangan, juga membebaskan manusia dari pesimisme dan rasa takut akan kematian, sehingga batasan antara agama dan filsafat lambat laun hilang. Ilmu pengetahuan. Athena merupakan pusat filsafat yang menjalankan ajaran filsafat Plato dan Aristoteles, sedangkan Alexandria menjadi pusat ilmu pengetahuan. Epikuris. Pada tahun 341 sampai 271 SM. Bagi Epikuros, tujuan hidup adalah untuk mencapai kebahagiaan. Sesuatu dapat dianggap bahagia bila itu terkait dengan kenikmatan atau indrawi dan batin atau ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa menjadi prioritas. Ia menganjurkan agar untuk menjauhkan diri dari kesibukan berpolis karena kegiatan ini berisiko tinggi terhadap ketenangan jiwa. Zenon. Zenon mempunyai persamaan dengan Epikuros, yaitu manusia harus bahagia dalam hidupnya. Akan tetapi, untuk mencapai kebahagiaan tersebut, manusia harus harmoni terhadap dunia dan harmoni dengan dirinya sendiri. Ia meyakinkan bahwa keteraturan dunia yang ini bukanlah suatu kebetulan belaka, melainkan sesuai dengan rencana bijaksana dari Logos. Dalam konsep etikanya, manusia hendaknya mengikuti saja suratan takdir dan penentuan alam baginya. Dengan demikian, ia akan mencapai harmoni dengan alam yang akan membawanya kepada kebahagiaan atau eudaimonia. Pirhe. Pemikiran Pirhe tidak jauh berbeda dari tokoh sebelumnya, yaitu bagaimana cara manusia agar dapat hidup berbahagia. Syarat mencapai kebahagiaan menurutnya adalah manusia perlu untuk tidak mengambil keputusan, karena orang yang tidak pernah mengambil keputusan itu disebut orang yang tidak pernah keliru. Plotinus dan Ammonius Sakas. Pemikiran filsafatnya dipengaruhi oleh Plato, sedikit Aristoteles. Titik tolak pemikirannya adalah bahwa asas yang menguasai segala sesuatu adalah satu. Menurut Plotinus, semua yang ada berasal dari dan menuju kepada yang esa. Ia adalah tujuan segala sesuatu. Pemikiran tokoh pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan terbagi menjadi 2 masa, masa patristik dan masa skolastik. Masa patristik bermula dari kata Latin pater atau bapak, yang artinya seorang pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini lalu dipilih dari sebuah golongan yang ahli dalam berpikir. Maka dari golongan ini timbullah berbagai macam pemikiran. Ada yang menolak dan ada juga yang menerima filsafat Yunani. Masa skolastik. Masa skolastik berasal dari kata sifat school yang artinya aliran yang berkaitan dengan sekolah. Selanjutnya, tokoh filsafat pada abad pertengahan, masa patristik. Justinus Martyr. Filsafatnya mengungkapkan sebagai agama Kristen bukanlah agama yang baru. Bagi orang Kristen, filsafat dapat dipakai untuk membela iman Kristen dan dapat memikirkannya secara mendalam. Beliau menyebutkan dirinya sebagai pecinta kebenaran daripada menyebut dirinya sebagai seorang filsafat, pecinta kebijaksanaan, untuk menentang lawannya oleh semua kegagalan di dalam hal mencintai sebuah kebenaran yang disebabkan oleh ketidaktaatan dari mereka terhadap aturan dalam berargumen.
Tertullianus. Beliau mempunyai pendapat bahwa wahyu Tuhan sudah cukup dan dapat menerima bahwa filsafat Yunani mempunyai cara untuk berpikir yang rasional. Dikarenakan menurutnya berpikir rasional sangatlah penting. Awalnya beliau menolak filsafat, namun akhirnya beliau dapat menerima filsafat. Baginya kebenaran datang dari agama Kristen dan agama tidak boleh berhubungan dengan filsafat. Namun akhirnya beliau menerima filsafat sebagai kebenaran melalui rasio. Agustinus pada tahun 354 sampai 430. Beliau mempelajari berbagai aliran filsafat Platonisme dan skeptisisme. Menurut beliau, semua orang tercemar dosa dari Adam. Manusia tidak mempunyai kesanggupan untuk memperoleh pengampunan dosa karena semata-mata lewat usahanya sendiri dan bekerja dengan baik. Berkah dan restu Tuhan paling penting dalam pengampunan dosa. Beliau menuliskan buku The City of God, berisi tentang filosofi kesejarahan yang mempengaruhi perkembangan yang ada di Eropa. Tokoh filsafat abad pertengahan masa skolastik. Peter Abelardus pada tahun 1079 sampai 1180. Beliau mempunyai konsep abstrak bahwa universal tidak mempunyai sebuah eksistensi di dalam independen, namun daripada itu hanya ada sebagai nama. Beliau berargumen terhadap realisme dan mendukung nominalisme untuk independen konseptualisasi yang berperan dalam penurunan di abad pertengahan. Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274. Thomisme bahwa ajaran gereja tidak bisa dipahami secara ilmiah tanpa dasar-dasar filosofis dasar utama tesis, dengan percaya bahwa kebenaran adalah benar dimanapun ditemukan. Essentia dan exsentia mengajarkan akan hakikat Tuhan, sedangkan essentia memberikan ajaran akan keberadaan Tuhan. Filsafat ini mengajarkan bahwa Tuhan adalah kesempurnaan dan keberadaannya dan tidak berkembang. Filsafat ini membedakan Tuhan dengan makhluk ciptaannya. Argumen kosmologi. Teologi naturalis yang di dalam kosmologi yang berpendapat bahwa manusia dapat mengenal Allah melalui akal pikiran yang mereka miliki. Pengetahuan tentang Allah yang diperoleh melalui akal pikiran yang tidak jelas dan menyelamatkan. Penciptaan. Ajaran Thomas Aquinas menekankan pada kelebihan Allah, yaitu murninya karya sebuah penciptaan Allah yang dapat menyebabkan keberadaannya dunia seisinya. Etika teologis mengajarkan tentang moral untuk beretika dalam mencakupkan moral yang diberlakukan untuk manusia sebagai seorang individu yang merupakan cahaya yang diturunkan oleh Allah dari cahaya dari manusia atau diturunkan dari tabiat seorang manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di dalam lingkungan bermasyarakat. Jiwa. Filsafat tentang makhluk murni yang menekankan kepada hakikat dan eksistensi para malaikat, sementara pada filsafat jiwa ditekankan adalah sebuah hakikat dan eksistensi manusia adalah makhluk yang berdiri sendiri dan tersusun atas bentuk dan materi. Albertus Magnus pada tahun 1203 sampai 1280. Beliau telah membimbing pada awal karya-karya besarnya di bidang teologi dan filosofi. Beliau telah mengungkapkan sebuah pemikiran yang mendalam, sebuah tulisan. Beliau mengungkapkan pemikirannya yang mendalam di dalam seluruh caranya untuk kehidupannya yang hanya bagi Tuhan. Itulah tadi penyampaian kami seputar tokoh-tokoh pada masa Helenisme dan abad pertengahan. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang sayang, mohon diungkapkan. Ayo ting-ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.